Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puja puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah perkenankan kita berada di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita berada di dalam majelis yang penuh barokah, yaitu majelis ilmu, yang mudah-mudahan kesabaran kita semuanya hadir di majelis ilmu, ketelatenan dan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu menjadi sarana terbesar yang mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadirnya kita di dalam majelis ilmu semoga menjadi sarana terbesar istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk istiqomah ini tidak mudah, sangat berat. Bahkan para sahabat bercerita kepada kita uban yang muncul di kepala Rasulullah Muhammad SAW itu muncul ketika ayat-ayat tentang perintah istiqomah Allah turunkan kepada beliau. Kalau kita mengkaji kitab Syama'ilun Nabi SAW yang ditulis oleh Imam Tirmizi atau dikenal dengan kitab Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu tentang ciri-ciri fisik, terutama ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau wafat, uban yang ada di kepala beliau itu bisa dihitung dengan jari. Usia 63 beliau wafat dan uban yang ada di kepala beliau bisa dihitung dengan jari. Dan di antara uban-uban tersebut muncul ketika ayat-ayat tentang perintah istiqomah disampaikan, diturunkan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa untuk istiqomah itu tidak mudah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Termasuk saya dan penjenengan tidak ada jaminan kalau hari ini beriman, hari ini bertauhid, hari ini menjadi seorang muslim dan muslimah, tidak ada jaminan di akhir kehidupan kita seperti ini. Hanya kita bisa meminta dan berusaha. Tapi kalau jaminan tidak ada. Tidak ada hitam di atas putih bermaterai bahwa perjanjian dengan Allah kamu meninggal dalam keadaan muslim, tidak ada. Kita juga tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah meminta, berdoa, sekaligus berupaya. Karena banyak sejarah mencatat bagaimana orang-orang yang masa lalunya, masa muda, masa kecilnya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di akhir kehidupannya dia justru menjadi orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali Bapak Ibu pernah mempelajari biografinya D.N. Aidit. Nah, D.N. Aidit ya.
Ya, DN itu kan Diva Nusantara Aidit. Nama aslinya adalah Ahmad Aidit. Ya, salah seorang putra dari tokoh Muhammadiyah. Ya. Di masa kecilnya banyak hafal Quran, bahkan suaranya bagus, sering jadi azan di masjid kampungnya. Jadi orang-orang begitu luar biasa mengapresiasi kecerdasan beliau, kemudian juga bagaimana rajinnya ibadah beliau, ya, tapi di akhir kehidupannya jadi pemimpin tertinggi komunis di Indonesia. Dan ketika ditangkap pun ya di tanggal 2 Oktober tahun 65 di Solo, kemudian dieksekusi di Boyolali ya, di belakang kantor Korem, di depan sumur. Ketika akan dieksekusi mati, diberi kesempatan mau ngomong apa, barangkali pikirannya yang eksekutornya barangkali mau istighfar, mau taubat, kembali kepada agama Allah. Ternyata tidak. Malah justru berpidato berapi-api, mengagung-agungkan komunisme dan mengajak ya orang-orang yang akan dia tinggalkan untuk betul-betul mendukung PKI. Bayangkan di akhir kehidupannya. Sampai yang eksekusi itu sudah jengkel, diberondong sama ya bedil ya, sampai akhirnya masuk ke dalam sumur gitu ya. Nah, ini satu pelajaran Bapak Ibu jamaah sekalian, dan ini bukan hanya 1-2 orang, bahkan selevel ulama besar sekalipun ditakdirkan di akhir kehidupannya justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu khawatir dengan diri mereka kalau mereka itu ingkar, kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, atau Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya mustarifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Sampai para sahabat bertanya, apakah engkau mengkhawatirkan para sahabat, wahai Rasulullah, tentang keimanan mereka? Iya, kata Rasulullah, karena hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah yang setiap waktu Allah mudah sekali membalikannya. Hati kita berada di antara jari jemari Allah yang dengan mudah Allah balikan. Yang tadinya mendapat hidayah, lepas hidayah itu mudah bagi Allah. Maka kalau Rasulullah SAW dan para sahabat itu khawatir dengan diri mereka, harusnya kita lebih khawatir lagi. Bagaimana dulu para tabi'in ya, murid-murid para sahabat, di antara mereka ada yang mengatakan, kami bertemu 30 sahabat Nabi, semuanya di antara 30 itu mengkhawatirkan diri mereka kalau mereka itu munafik, kalau mereka itu ingkar kepada Allah. Itu para sahabat. Maka yang bisa kita lakukan Bapak Ibu jamaah sekalian, sabar, telaten, hadir di majelis ilmu, ini merupakan sarana paling besar di antara sarana-sarana untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ilmu di sini kita bersama-sama belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an adalah sebab istiqomah juga. Kemudian di dalam majelis ilmu kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Ini juga sarana istiqomah. Di dalam majelis ilmu kita juga membahas sirah para nabi dan orang-orang soleh. Ini juga sarana istiqomah. Maka terkumpul beberapa poin sarana-sarana istiqomah dalam majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun capek, panjenengan seharian sudah aktivitas, kemudian waktunya istirahat, harusnya tidur, tapi meluangkan waktu untuk kurang lebih 1 jam atau bahkan lebih belajar bersama, sinau bareng di dalam majelis ini. Tujuannya salah satunya adalah berharap Allah berikan keteguhan kita di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala cita-cita kita agar istiqomah dan masuk ke dalam surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada 3 bab yang saya lompati karena terangkum dalam pertemuan yang terakhir. Ada pembahasan yang mirip dan sama, hanya menguatkan saja. Di antaranya bab tentang yang kita bahas kemarin adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW itu melarang seseorang menjadikan kuburan para nabi
atau orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Dan Rasulullah melarang beribadah atau sholat di dalam tempat atau masjid yang ada kuburan orang-orang solehnya, apalagi menghadap ke kuburan itu, apalagi menjadikannya sebagai sesembahan. Sekedar sholat karena Allah saja, maka Rasulullah menutup pintu dan celah serta akses untuk menuju kepada kesyirikan. Kemudian pada bab berikutnya dibahas tentang bagaimana penjagaan Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka tidak berbuat syirik. Beliau paham betul dengan tugas beliau, yaitu bagaimana menjadi sebab selamatnya umat manusia dari neraka. Allah mengutus beliau, fungsi utamanya adalah bagaimana supaya Bani Adam, supaya umatnya ini tidak masuk neraka. Dan beliau paham bahwa penyebab seseorang masuk neraka paling besar adalah karena berbuat syirik, karena dosa yang paling besar, karena kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Maka penjagaan Rasulullah terhadap umatnya dari perbuatan syirik ini sangat ekstra melebihi yang lainnya. Ini kita lewati, dan ini sudah dibahas pada sebelumnya. Kemudian juga ada bab yaitu tentang bahwa umat Islam itu nanti semakin mendekati kiamat, semakin banyak yang berbuat syirik. Kalau ada orang berpikiran bahwa bahasnya tauhid syirik sudah basi, saya kis podo syahadat, wong-wong kok saya bahas syirik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, tapi perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Buktinya dia mengucapkan la ilaha illallah masih punya jimat, masih percaya Nyi Roro Kidul, masih percaya sama Dewi Sri, ya. Kemudian masih percaya dengan gerumbul, masih percaya dengan dan lain banyak sekali. Yang berkorban untuk selain Allah, yang datang ke dukun itu berapa banyaknya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa wah bahas masalah tauhid syirik ini sudah usah, sudah basi, kata siapa? Tidak. Malah ini selalu up to date. Bahkan nantinya semakin mendekati gerbang kiamat, umat Rasulullah SAW semakin banyak yang berbuat syirik. Sampai Rasulullah menyatakan, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin hatta ta'budal awsan. Tidak akan terjadi kiamat, bukan kiamatnya yang tidak jadi, bukan. Tapi maksudnya bersyarat tidak terjadi kiamat sampai engkau jumpai kabilah-kabilah dari umatku kembali menjadi orang-orang musyrik, sampai mereka menyembah berhala. Jadi berusaha dan berupaya menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat kita dari perbuatan syirik, ini perkara yang penting dan harus terus menerus, bahkan harus digencarkan. Dan inilah sebenarnya yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan syirik adalah perkara yang paling besar mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala selain maksiat yang lainnya. Nah, ini kita lewati karena sudah terangkum dalam pertemuan yang terakhir. Kita masuk bab baru di halaman yang ke-236. Babu majaa fis sihri, bab tentang sihir dan perdukunan. Ini bab yang sangat menarik karena ternyata ada kemiripan antara orang-orang di masa jahiliyah dengan di masa sekarang dalam masalah bab sihir dan perdukunan. Sebenarnya sihir dan perdukunan itu ada sepanjang sejarah manusia, namun sejarah mencatat bahwa puncak masa keemasan para penyihir itu di zamannya Nabi Sulaiman, ya, di zamannya Nabi Sulaiman. Sebenarnya dari zamannya Nabi Musa itu juga sudah mulai populer, tapi puncaknya di zaman Nabi Sulaiman, tapi berlanjut sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Nah, kita akan membahas di bab ini tentang hakikat sihir, dan nanti pada bab berikutnya ada lebih detail lagi jenis-jenis sihir dan penanganan sihir. Ini juga penting. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada panjenengan, apakah Bapak Ibu percaya sihir itu ada? Bukan mempelajari dan mengajarkan, tapi pertanyaannya, apakah sihir itu benar-benar ada atau cuma dalam film? Barangkali yang muda-muda
nonton film Harry Potter ya, atau yang sudah sepuh juga masih nonton ya film sihir. Ada ya Bu? Yakin? Ada yang meyakini sihir itu nggak ada, itu mitos, hoax atau cuma film? Ada kan? Iya. Ada dan tidaknya kita lihat juga bagaimana pandangan Islam ya. Kalau ada yang bilang sihir itu nggak ada, lalu mengapa Allah turunkan surat Al-Falaq? Kan isinya juga tentang salah satunya adalah minta perlindungan dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul. Min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Nah, maka sihir itu ada. Sehingga perlu dibahas dan bagaimana bahayanya dan bagaimana daya rusaknya terhadap tauhid seseorang. Nah, berarti sepakat ya kalau sihir itu ada. Dalilnya banyak, cuman salah satunya adalah turunnya surat Al-Falaq ini justru menanggapi adanya sihir. Nah, maka kalau sihir nggak ada, terus apa gunanya turun surat Al-Falaq? Ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud di sini ai wal kahanah. Jadi pembahasannya bukan hanya sihir tapi juga tentang kahanah, yaitu tentang perdukunan. Karena identik ya, sihir itu adalah perbuatan para dukun, walaupun itu juga diajarkan kepada orang lain yang akhirnya juga bisa jadi seorang dukun juga. Ada yang senior, ada yang junior ya. Jadi pembahasannya adalah tentang sihir dan perdukunan. Yang pertama, definisi sihir dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah. Kalau sisi bahasa pasti lebih luas, kalau istilah lebih sempit, selalu begitu. Kalau kita memahami agama hanya dari sisi bahasa saja dan tidak membahas sisi istilah, ini pasti akan tidak mengenai sasaran. Apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, apa yang diinginkan agama, kalau hanya menggunakan sisi bahasa, tidak akan ketemu. Karena maknanya luas, namanya juga secara bahasa. Contoh ringan saja, kalau kita bahas tentang khulu, pernah dengar khulu? Secara bahasa, khulu, ya, khola'a atau khulu, itu artinya mencopot, melepaskan. Tetapi yang dimaksud dalam agama khulu itu adalah gugat cerai yang diajukan seorang wanita ke pengadilan, itu namanya khulu. Nah, kalau dimaknai secara bahasa melepas, wah banyak lah, melepas baju, melepas cincin, melepas jam tangan, melepas jabatan, melepas itu namanya khulu. Maka tidak akan bisa mengenai sasaran. Ya, kalau membahas sesuatu harus dipandang dilihat dari dua sisi, dari sisi bahasa maupun dari sisi agama. Yang dimaksud agama itu bagaimana? Ya. Contohnya kata bid'ah secara bahasa adalah perkara baru. Yang dulu nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Maka semua yang dulu nggak ada, terus sekarang ada, itu bid'ah. Tapi apakah itu yang dimaksud agama? Nah, kalau dimaknai secara bahasa, luas. Nah, seringkali orang itu tercampur baur antara secara bahasa dengan secara agama. Misalkan, wis gak usah bid'ah, nek bid'ah itu sampean yang ngaji gak pakai mic. Nah, ini secara bahasa dulu gak ada. Jangan diluaskan maknanya secara bahasa. Langit dan bumi itu hasil karya Allah, dan itu termasuk bid'ah karena dulu gak ada langit dan bumi. Makanya Allah menyebutkan badi'us samawati wal ard. Badi', artinya langit dan bumi dulunya nggak ada, dan itu perkara baru yang Allah ciptakan. Sebelumnya nggak ada. Allah nggak niru siapapun. Ada baru. Nah, itu secara bahasa luas maknanya. Makanya ketika kata sihir dipandang dari sisi bahasa itu maknanya luas, tapi yang diinginkan adalah harus pengertian secara istilah agama. Ini yang mengenai sasarannya. Secara bahasa as-sihru fil lughati, dalam sisi bahasa, ibaratun amma khafiya walatufu sababuhu. Walihada ja'a fil hadithi inna minal bayani lasihran wa sumiya sihran li'annahu yaqau khafiyan akhirul lail. Secara bahasa sihir, nah, Bapak Ibu pernah bahkan sering ya mendengar kata sahur. Sahur ya, dalam waktu puasa sahur itu satu kata dengan sihir. Ya.
wah berarti orang sahur menggunakan sihir, bukan begitu kan ya, ini kan secara bahasa. Nah, secara bahasa sahiro yasharu sihron ya, secara bahasa yaitu artinya ibaratun amma khafiya walatufu sabab. Jadi sesuatu atau ungkapan untuk sesuatu yang terselubung, tersembunyi dan halus sebabnya. Sesuatu yang terselubung, halus, ya, tersembunyi. Ini secara bahasa. Kenapa identik dengan sahur? Sahur itu kan akhir malam, ya, gelap, gulita, sunyi, tersembunyi, gitu. Ada kemiripan. Jadi dari sisi bahasa, sihir itu adalah sesuatu yang sebabnya halus, terselubung, ya, tidak bisa terdeteksi secara lahiriah, secara hitungan manusia, terselubung, ya, tersembunyi, halus. Makanya kadang orang menyihir itu disilahkan gaya cara halus, cara kasar, saya mau dipukul, ya, dibunuh. Nah, kalau sihir disantet misalkan, salah satu jenis sihir, ya, dibunuh secara halus. Kenapa? Karena sebabnya nggak kelihatan, nggak terdeteksi. Bahkan medis aja kadang seringkali nggak bisa mendeteksi. Datangnya tiba-tiba, kadang hilangnya juga tiba-tiba. Dan mungkin ada di antara kita pernah mengalaminya. Bahkan Rasulullah nanti juga ada dijelaskan di sini, Rasul juga mengalaminya. Nah, jadi secara bahasa, sihir itu adalah sesuatu yang, sebuah ungkapan untuk sesuatu yang terselubung, tersembunyi, halus. Nah, bagaimana secara istilah, kalau saya membaca referensi lain itu banyak ternyata ya, definisi sihir, namanya secara istilah para ulama mencoba membuat sebuah definisi yang mendekati apa yang dimaksud dengan sihir. Nah, dalam kitab ini yang dikutip adalah perkataan seorang ulama itu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Beliau berkata, as-sihru azaimun waruqa, ya, wa uqadun yusiru fil qulubi wal abdani fayamridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kata beliau, ini Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, sihir itu, ya, adalah jimat-jimat, ya, ikatan-ikatan, azimat-azimat, ya, jamaknya azaim, ajimat-ajimat, kemudian mantra-mantra, jampi-jampi, ya, bukhul-bukhul yang berpengaruh kepada badan, akal maupun hati, ya, di mana sihir ini bisa membuat targetnya sakit bahkan meninggal, dan juga termasuk bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, sebabnya halus, tapi seseorang bisa dibikin sakit, bahkan meninggal, bahkan suami istri yang tadinya harmonis jadi cerai-berai, jadi berpisah. Itu sebabnya halus, yaitu yang namanya sihir. Nah, kalau ada kesimpulan lain yang lebih detail lagi, bahwa sihir itu sebenarnya adalah kesepakatan para penyihir dengan syaitan, di mana syaitan ini akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada penyihir, dengan syarat penyihirnya juga memenuhi keinginan syaitan, permintaannya, syarat-syaratnya ada. Nah, dengan kesepakatan ini, syaitan ini akan membantu penyihir untuk menyakiti seseorang, untuk membuat orang itu jatuh cinta, untuk membuat orang itu membenci, untuk si penyihirnya jadi sakti dan sebagainya. Sehingga muncullah kejadian-kejadian di luar kebiasaan, tapi bukan termasuk mukjizat dan karomah, tapi itu bantuan dari syaitan. Jadi kalau mudahnya Bapak Ibu jamaah sekalian, sihir itu adalah adanya kesepakatan para penyihir dengan syaitan, di mana syaitan membantu para penyihir untuk memenuhi keinginannya, tapi bersyarat. Ada pengabdian, ada ritual, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyihir. Tujuannya apa? Untuk menyerang secara halus yang menyebabkan sakit, yang menyerang badan itu bisa sakit, menyerang akal, bisa nun sewu, orang bisa dibikin gila, stres, ya, linglung, jadi nggak tahu jalan pulang misalkan, ya. Yang diserang bisa badan, bisa otak, ya, atau akalnya, bisa hatinya. Nah, jadi ini sihir, serangannya begitu halus, tidak terdeteksi, ya.
Kalau dibawa ke medis pun tidak terdeteksi, dicek semuanya normal, tapi kalau tetap sakit. Nah, itu salah satu bentuk sihir. Jadi, kalau ada pertanyaan sihir itu sepanjang sejarah manusia yang paling kuat jenis sihir apa? Memang di sini tidak dibahas, nanti insya Allah di belakang detailnya jenis-jenis sihir. Tapi sebagai gambaran bahwa sihir itu ada yang namanya sarf. Kita pernah mendengar Pak, kalau yang pernah belajar bahasa Arab ada pelajaran nahwu sorof. Kalau nahwu itu kan tata bahasa, ya, kayak grammar dalam bahasa Inggris ya. Kalau sorof, sesuai namanya sorf, artinya memalingkan. Karena kalau belajar sorof itu adalah satu kata bisa dipindahkan jadi berbagai kata. Fa'ala yaqulu fa'lan, bahwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, uf'ula taf'ulan, terusnya. Dari satu kata bisa jadi puluhan. Itu namanya ilmu sorof. Nah, sihir jenis sorof, memalingkan, artinya sihir ini memisahkan dua orang yang tadinya saling mencintai jadi saling benci. Sebabnya tidak jelas. Beda ya Pak, kalau tadinya mencintai kemudian saling benci, misalkan salah satunya berselingkuh, nah itu kan ada sebabnya jelas ya. Nah ini nggak hujan, nggak ada petir, tiba-tiba pisah gitu ya. Yang tadinya runtang-runtung rukun tiba-tiba jadi saling bermusuhan, benci. Itu namanya sihir sorf. Lawannya atof. Ya, atof ini yang tadinya tidak ada rasa suka jadi suka. Ya. Apakah itu antara laki-laki dengan perempuan? Ya, kalau bahasa populernya itu pelet, bukan pakannya ayam atau lele, nggih. Ibu-ibu paham nggih? Pelet sanes pur, nggih. Karena istilahnya sama, mirip pelet. Dan juga P-nya jangan diganti M. Pelet ya. Pelet ya. Gampangnya ingat nama Nini pelet. Nah, ya. Jadi pelet ini sering juga diistilahkan pengasihan atau mahabbah, ya istilahnya banyak sekali Pak. Supaya terkesan bahasa Arab, bukan pelet tapi mahabbah gitu ya. Jadi memunculkan cinta yang tadinya tidak ada tapi dengan jalan sihir. Ini namanya atof, lawannya dari sorof. Ini jenis sihir. Ada lagi yang namanya sihir, yaitu santet atau bahasa lainnya peluh, tenung. Ya beda-beda ya daerah. Kalau di Jawa Barat namanya tenung, peluh. Kalau di Jawa Timur mungkin santet. Ya, menyakiti bahkan membunuh targetnya. Itu juga sihir, tapi sebabnya juga halus. Nah, ada sihir kanuragan, itu kesaktian-kesaktian, ini banyak. Ya, ada orang tidak bisa dibakar, ya, dibakar sama api tidak bisa, tapi dibakar emosinya bisa, gitu ya. Bisa terbang, ya bukan terbang pakai ini ya, itu terbang juga, terbangan kayaknya. Terbang, ini namanya sihir kanuragan. Jadi banyak Pak jenis sihir itu. Yang mahabahnya termasuk nanti di dalamnya adalah pesugihan untuk penglaris, membuat pembeli jadi senang, itu masuk dalam atof. Nah, dari sekian banyak sihir yang tertua dan terkuat sepanjang sejarah manusia adalah sihir sorf, yaitu memisahkan dua orang yang saling mencintai. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah 102. Ya, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat ini turun karena ada tuduhan orang-orang Yahudi di Madinah. Tuduhan disampaikan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, bahwa Nabi Sulaiman itu guru besarnya para penyihir. Dengan alasan karena di zaman Nabi Sulaiman dunia persihiran itu berkembang pesat. Sebenarnya yang terjadi justru Nabi Sulaiman mengumumkan, membuat satu regulasi, undang-undang, aturan, seluruh penyihir harus berhenti dari sihirnya, seluruh kitab-kitab sihir disita oleh negara. Maka seluruh kitab-kitab yang berisi pelajaran tentang sihir disita oleh pemerintahan Nabi Sulaiman. Buku-bukunya itu banyak sekali, lalu disimpan di bawah singgasana Raja Sulaiman. Supaya tidak ada orang yang berani mendekat, apalagi membukanya. Ditaruhlah di bawah singgasananya Raja atau Nabi Sulaiman.
Namun ketika Nabi Sulaiman wafat, ya, kemudian dibongkar oleh orang-orang setelahnya, dipelajari kembali, dibagi-bagikan, dikembangkan lebih besar lagi. Makanya tuduhan orang Yahudi, oh guru besarnya adalah Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajar. Ya, nah, maka termasuk tadi dalil yang digunakan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, nanti juga ada pelajaran tentang ruqyah, salah satu ayat ruqyah yang dengan izin Allah sangat efektif untuk menangani kasus sihir, terutama sihir sorof dan atof, kalau ada yang dipisahkan atau ada yang saling mencintai tanpa sebab yang jelas. Itu salah satu ayat yang paling sering digunakan para peruqyah adalah Al-Baqarah ayat 102, ya, salah satunya karena berkaitan dengan masalah ini. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Abu Muhammad Al-Maqdisi menyebutkan tadi bahwa sihir itu jimat-jimat, ikatan-ikatan, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul, ya, yang berpengaruh kepada targetnya, baik itu ke badannya, akalnya maupun hatinya. Dan juga bisa membuat seseorang mencintai seseorang yang tadinya tidak cinta atau sebaliknya memisahkan. Maka beliau juga membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Makanya sihir itu ada karena juga tercantum dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ada lafaz sihirnya. Yu'allimunan nasas sihr. Ya. Yu'allimunan nasas sihr. Itu sihir yang diajarkan oleh dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Sehingga membuat carut marut akhirnya, ya, keadaan waktu itu. Karena banyak orang yang belajar sihir. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi ada penjelasan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak melakukan sihir, tapi syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kita lanjutkan dulu. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sini dipersingkat hadisnya, namun saya jelaskan agak sedikit panjang, yaitu kisah tersihirnya atau disihirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah, ya, disihir oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini sebenarnya mau melawan Rasulullah dan para sahabat tidak berani. Makanya di awal hadirnya Rasulullah di Madinah, orang Yahudi itu mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Orang-orang Yahudi sebenarnya yakin betul, percaya betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menerima. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Mereka itu iri. Harusnya Nabi terakhir, Rasul terakhir itu dari kalangan Bani Israel, tapi kok dari Bani Ismail. Mereka tidak terima. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, padahal di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi yang bercokol udah lama, ratusan tahun lamanya di Madinah. Bahkan orang-orang Yahudi ini yang menguasai Madinah, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun dari sisi kekuasaan. Jadi Madinah saat Rasulullah belum hijrah itu rada mirip kayak Indonesia, ya. Jadi yang pribumi itu kan suku Aus dan Khazraj terutama, ya, pribumi. Tapi kalah dengan pendatang, ya, asing, ya, yaitu orang Yahudi 3 suku, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Kenapa 3 Bani ini dari Yahudi ini berkuasa di Madinah, bahkan menguasai ekonomi, menguasai politik, pemerintahan, ya? Karena pribuminya dia adu domba. Ya, suku Aus dan Khazraj itu selama lebih dari 1 abad perang terus, nggak berhenti. Mereka sendiri sampai belenger katanya dalam sejarah itu. Ya, apa ya, ada ikut perang terus gak mari-mari. Ya. Sampai ketika mendengar berita di Mekah ada seorang nabi, kita datang ke sana, ya, barangkali nabi ini bisa merukunkan kita. Maka delegasi suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah dan belajar Islam kepada Rasulullah SAW, menyatakan masuk Islam. Gitu tuh, Bu, Bapak Ibu sekalian, nyampe di hadapan Rasulullah, 2 suku ini perwakilannya masih tukaran di hadapan Rasulullah, tengkar gitu. Ya Allah.
Sampai akhirnya mereka menyatakan masuk Islam, kemudian pulang mengajarkan Islam di kampung halaman mereka. Akhirnya meminta kepada Rasulullah seorang ustadz, ya, dai yang mengajari mereka. Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair sebelum Rasulullah hijrah. Nah, maka mereka diadu domba. Setelah masuk Islam mereka bersatu, melebur menjadi sahabat Ansor namanya. Nah, maka orang Yahudi secara ekonomi, politik, kekuatan, secara agama jauh lebih unggul dari orang-orang pribumi waktu itu. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mengapa orang Yahudi tidak berani mengusir Rasulullah, menyerangnya dan sebagainya? Ternyata karena Islam walaupun baru di Madinah, pada saat itu sudah sangat kuat sebenarnya untuk ukuran Madinah. Di tahun pertama Rasulullah SAW begitu hijrah, pertama yang dilakukan Rasulullah adalah yang pertama bangun masjid, nomor 1. Ini adalah rumah ibadah, tempat ya berkomunikasi dengan Allah, tempat bermusyawarahnya kaum muslimin. Ya. Ini basis pertahanan kaum muslimin di masjid. Pertama yang dibangun Rasulullah, masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, Rasulullah menghidupkan ekonomi. Pasar Ukaz yang dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang keempat, Rasulullah melakukan sensus penduduk. 14 abad yang lalu beliau cerdas, ya, melakukan sensus penduduk. Ingin tahu yang Islam di Madinah itu berapa orang saat tahun pertama Islam. Maka Rasulullah menugaskan orang-orang yang ditunjuk oleh beliau untuk melakukan sensus penduduk. Berapa muslim yang ada di Madinah? Para sahabat tercengang waktu itu. Kata para sahabat, ternyata jumlah laki-lakinya saja 1.500 orang. Tiwas tiap hari, tiap malam, itu megangin pedang, tidur sama pedang. Soalnya merasa sedikit, ternyata banyak juga, 1.500. Makanya jumlah segitu, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu para sahabat akhirnya merasa lebih pede. Oh, ternyata 1.500, lumayan ya saat itu, Pak, ya. Madinah kota kecil waktu itu, ya. Sehingga orang-orang Yahudi tidak berani melawan, apalagi mengusir. Maka yang terjadi apa? Ikat perjanjian. Abdullah bin Salul, ya, yaitu tokoh munafik. Abdullah bin Salul, ya, dia sebenarnya direncanakan, digadang-gadangkan akan jadi pemimpin Madinah. Tokoh di Madinah akan dijadikan pemimpin Madinah. Ketika Rasulullah datang, yang jadi tokoh dan pemimpin malah Rasulullah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul jadi tokoh munafik, melawan nggak berani, tapi benci dengan Islam. Akhirnya apa? Jadi orang munafik. Nah, orang Yahudi di awal kedatangan Rasulullah nggak berani sama sekali. Tapi bukan berarti mereka diam. Ya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yahudi adalah yang pertama merusak citra dan karakter Rasulullah SAW dengan cara apa? Diajak duel, berdebat, debat agama. Sering ada undangan forum debat antara Islam dan Yahudi, sering. Karena mereka merasa paling unggul dalam sisi agama, menguasai Taurat. Dan setiap perdebatan yang terjadi selalu dimenangkan Rasulullah SAW. Bahkan turunnya surat Al-Baqarah adalah dalam rangka menelanjangi kebobrokan kesesatan Yahudi. Semakin sering debat, semakin terbuka kesalahannya. Yang tadinya seantero Arab itu nggak tahu orang Yahudi itu bobroknya kayak apa, diungkap dalam surat Al-Baqarah bagaimana Bani Israel rusaknya. Jadi tidak berhasil dengan perdebatan itu. Maka melawan dengan senjata nggak berani, dengan perdebatan juga kalah. Ya, maka apa yang dilakukan? Salah satunya adalah dengan cara nyantet Rasulullah. Sudah dilakukan sejak dulu, menyihir Rasulullah SAW. Nah, hadis dalam riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suhiru hatta innahu la khayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasul itu pernah disihir oleh orang-orang Yahudi. Apa yang dialami Rasulullah? Sebenarnya target penyihir Yahudi ini adalah memisahkan Rasulullah dari istri-istri beliau. Sebagian ulama berpendapat ingin membuat Rasulullah sakit bahkan meninggal. Tapi itu semua tidak berhasil.
hanya ngefek di fisiknya Rasulullah, yaitu Rasulullah seolah-olah melakukan sesuatu tapi belum melakukan. Ya. Dalam hal ini biasanya Rasulullah merasa saya ini sudah melakukan hubungan intim dengan istri saya, tapi istrinya Rasulullah bilang belum. Rasulullah merasa sudah. Cuma itu aja efeknya. Tidak berpengaruh kepada akalnya Rasulullah, apalagi kepada wahyu yang turun kepada beliau. Para ulama berpendapat bahwa lamanya beliau tersihir kurang lebih 40 hari 40 malam sakitnya Rasulullah. Dan Rasulullah tiap hari berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh akan dihilangkan sakit sihir yang ada dalam diri beliau. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat, dan ini diceritakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Allah mengutus 2 malaikat, yang satu berada di kepala Rasulullah, di samping kepala, yang satunya di sisi kaki Rasulullah. Yang di sisi kepala bertanya, dia dialog bukan dengan Rasulullah. Rasulullah hanya menyaksikan dan mendengar. Malaikat yang di sisi kepala nanya sama malaikat yang ada di kaki, mas, ya bahasanya, ini bahasa kita ya, karena malaikat nggak tahu laki-laki, nggak disebutkan laki-laki perempuan. Ya, manggilnya apa ya? Ya. Ya, coba di sini kalimatnya pakai apa ya? Langsung di sini nanya gini kok. Ya, yang di sisi kepala nanya, ma waja'ar rajul. Sakit apa orang ini? Nggak disebut nama, nggak manggil apa bro, apa bos, enggak ya, nggak disebutkan. Tadi mohon maaf saya keliru manggil mas. Dikira nanti malaikatnya laki-laki. Ya, tapi memang di sini datang berwujud sebagai 2 orang laki-laki. Ya. Yang di kepala nanya, ini orang ini sakit apa ya sebenarnya? Yang dimaksud Rasulullah ya. Dan Rasulullah mendengar dialog itu, melihatnya. Maka yang di kaki ini menjawab, qala matbub, dia kena sihir, orang ini, Rasulullah ini kena sihir. Kemudian waman ya tibbahu, siapa penyihirnya? Maka yang di kaki, malaikat yang di kaki mengatakan namanya Labid bin Al-Aqsam, seorang penyihir nomor wahid ya, terkondang di kalangan Yahudi. Ya, dia berasal dari Bani Zuraiq ya. Dan waktu itu ditawari oleh orang Yahudi, dibayari, sampai gelung nggak tak bayari 3 dinar terus sihiran Muhammad. Bayarnya 3 dinar. Kalau sekarang berapa kira-kira? 1 dinar 4,25 gram emas murni. Ya anggaplah 5 juta ya. Lebih malahnya sekarang. Nah 3 dinar berarti dikalikan 3 ya 15 juta. Sampai ya, sampean cak pakai duit 15 juta sihiran Muhammad. Wah, gelem ae 15 juta lumayan ya. 15 juta, itu profesinya tukang sihir, ada job ya, dapat orderan, seneng aja ya. Baik ya. Maka di sini tidak disebutkan dalam hadis ini secara detail, tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa akhirnya Labid bin Al-Aqsam ini nyuruh anak kecil untuk datang ke rumah Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh penyihir ini? Tolong carikan beberapa helai rambutnya Rasulullah dan sisirnya, dicolong. Jadi sisirnya Rasulullah dan beberapa helai rambutnya Rasulullah dibawa kepada Labid bin Al-Aqsam ini. Nah, itu yang dijadikan bukhulnya. Kemudian ditambahkan dengan ya kulit dari pelepah kurma jantan, karena kurma itu ada jantan, ada betina ya. Ternyata enggak, bayangan kita mau sono uwit ono lanang itu ada. Dulu Rasulullah pernah mengajari para sahabat untuk berkebun kurma. Ada yang protes nggak tumbuh, nggak berbuah. Ternyata Rasulullah salah. Diajari orang lain bahwa Rasulullah kurma itu ada kurma betina, ada kurma jantan. Harus dikawinkan. Serbuk sarinya harus dipercikan ke kurma-kurma betina. Dan biasanya pohon kurma jantannya 1 batang, betinanya 30. Kalah panjenengan. Oke. Asal serbuknya banyak ditebarkan untuk 30 pohon kurma betina. Nah, maka ada pelepah dari mayangnya, jadi pelepah kurmanya dijadikan bukhul dari rambut, sisir, dan pelepah kulit pelepah kurma. Kemudian setelah ditanya sakitnya apa, karena sihir, penyihirnya siapa, Labid bin Al-Aqsam, kemudian bukhulnya berupa apa, yaitu rambut, sisir, dan juga kulit pelepah kurma. Kemudian bukhulnya ada di mana? Ditempatkan di mana? Lelaki yang di dekat kepalanya Rasulullah bertanya. Oh, itu di sumur Zarwan.
Ya, ada di sumur Zarwan. Ini cerita Rasulullah kepada Ummul Mukminin. Akhirnya keesokan harinya bersama para sahabat Rasulullah mendatangi sumur Zarwan. Kata Rasulullah, kami lihat airnya seperti darah warnanya, seperti air perasan pacar yang berwarna merah, kemerahan. Dan di situ memang ada ditimbun buhul-buhul berupa ikatan dari rambut Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan buhulnya, ikatannya itu ada 11. Dan ketika Rasulullah menerima wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas, totalnya berapa ayat? 11, ya, 5 dan 6. Jadi 11. Setiap dibaca satu ayat, putus sampai 11 habis. Kemudian Rasulullah memerintahkan, karena salah satu terapi sihir itu kalau ketemu buhul yang harus dihancurkan. Maka Rasulullah meminta para sahabat untuk menimbun sumur tersebut, timbun. Maka dengan izin Allah sembuhlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan sedikit Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya para penyihir itu butuh sesuatu yang pernah dipakai atau disentuh oleh korban. Apa saja? Ya, tujuannya apa? Jadi teknologi yang dimiliki bangsa syaitan, bangsa jin yang akan melakukan sihir, mereka butuh alamat, ya, butuh Sherlock. Ya, cuman kan nggak ada handphone mereka, ya. Jadi Sherlocknya apa? Nah, benda-benda tadi yang pernah disentuh. Ya, tadi seperti rambutnya Rasulullah, gelas pernah kita sentuh, nah ini gelas jadi buku, pakaian atau apa saja. Maka dia harus dicuri dulu, diambil, kemudian ada ritual, nanti setannya diundang, nanti dikasih buhul apa tadi, ya, benda-benda yang pernah dipakai atau bagian dari tubuh yang korban, maka dia akan ketemu, tidak salah sasaran. Ya, hanya juga pelaku-pelaku itu harus ekstra hati-hati. Contohnya ada kasus pelet, ya, pelet misalnya, mahabbah. Naksir seorang gadis, ya, ingin dipelet, ternyata yang diambil rambut ibunya. Nah, setannya ya ngikut saja, wong seloknya ke situ, ya, yang jatuh cinta malah ibunya, bukan anaknya. Jadi jangan sembarangan, tapi kita nggak bisa melakukan itu sihir. Oke. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka sihir ada dan Islam mengakui keberadaannya. Bahkan Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid bin Al-Asam. Ini menunjukkan sihir itu ada. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 102, nanti bisa dibaca di rumah Ibu ya, lebih detail supaya lebih panjang waktunya mungkin di rumah. Maka fadalatil ayatu ala tahrimi sihr. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusuli alaihi wassalam kama qala ta'ala wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini sebagai dalil bahwa sihir itu hukumnya haram dan diharamkan di seluruh agama. Semua agama mengharamkan sihir. Maka Allah berfirman dalam surat Toha ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini juga salah satu ayat ketika ruqyah sihir, ini juga salah satu ayatnya. Allah menyatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dari manapun datangnya para penyihir itu nggak akan pernah menang. Ya, jangan khawatir. Ya. Ini jaminan dari Allah, dari manapun datangnya para penyihir itu tidak akan menang. Kenapa kok ada penyihir yang berhasil, yang lemah kitanya? Kalau kitanya kuat, kalah pasti. Kuatnya apa? Tawakalnya. Permohonannya kepada Allah. Itu yang jadi senjata. Karena barang halus, kita tidak bisa melawannya dengan fisik. Dengan halus juga. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya sihir itu lemah. Dan para penyihir, dari manapun datangnya itu lemah. Adapun kalau dia menang dan mengalahkan orang-orang, maka orangnya yang lemah namanya. Bukan semata-mata dia kuat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka surat Al-Baqarah itu dalil tentang haramnya sihir. Apakah dia belajar atau mengajarkan? Maka hukumnya haram. Termasuk juga mempraktekkan sihir, hukumnya haram. Pertanyaannya, hal yakfurus sahiru aula? Apakah penyihir itu dihukumi kafir atau tidak?
para pelaku sihir, apapun jenisnya, apakah dia dihukumi kafir atau tidak? Fadhahaba ta'ifatu minas salaf ila annahu yakfur. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullah. Para ulama mayoritas termasuk dalam madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, semua sepakat hukum sihir haram dan pelakunya kafir, jenis apapun. Karena apa? Karena dalilnya jelas dalam surat Al-Baqarah, contohnya tadi Allah menyatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ada diulang kata-kata kafaru 2 kali. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Setan kafir karena mengajarkan sihir. Berarti yang meniru perbuatan setan, mengajari sihir, belajar sihir, mempraktekkan sihir juga kafir. Ya. Dan juga Allah menyatakan hatta fala takfur. Ada nanti di ayatnya bunyinya fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ada kalimat fala takfur. Jadi jumhur ulama termasuk dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa pelaku sihir apapun jenis sihir itu hukumnya dia telah kafir. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i yang agak berbeda. Imam Syafi'i kata beliau, idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihraka fa in wasafa ma yujibul kufra mithlu ma i'taqadahu ahlu babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu fiha fa huwa kafir wa in kana la yujabul kufra fa inna i'tiqada bi ibahatihi kufrun. Kata Imam Syafi'i, kalau yang lain mengatakan kafir pelakunya. Kalau Imam Syafi'i tunggu dulu, harus didetailkan. Kalau seseorang melakukan sihir dan cara-caranya dengan cara kekufuran, maka dia kafir. Karena untuk mendapatkan sihir sebenarnya Pak Ibu gampang, tapi jangan dilakukan ya Pak. Gampang sebenarnya. Wah, ada orang ingin sakti, punya sihir yang hebat. Kenapa? Karena sihir itu bantuan dari syaitan. Gimana caranya setan ini memberi bantuan? Itu gampang sebenarnya. Ada yang tahu caranya Bu? Ya sekufur mungkin, sebesar mungkin maksiat, disenangi setan. Setannya ngewangi. Nah, saya Abdul Salam Bali, seorang ulama pakar dalam bidang perdukunan dan sihir. Ya, Syekh Abdul Salam Bali, beliau punya murid di Indonesia ya, mungkin ibu-ibu ada yang pernah nonton tayangan. Salah satu ustadz tokoh di Muhammadiyah, Ustadz Muhammad Faizar. Pernah dengar Pak? Di YouTube cari Pak itu Pak. Saya juga sering menimba ilmu kepada beliau ya. Ustadz Muhammad Faizar. Beliau adalah salah satu murid Syekh Abdul Salam Bali di Mesir. Kata beliau, Syekh Abdul Salam Bali menjelaskan bahwa orang untuk mendapatkan sihir, karena sihir itu bantuan dari setan, dia akan melakukan ritual. Semakin besar kemaksiatan dan dosanya, semakin besar bantuan setannya. Di antara para penyihir itu ada yang untuk mendapatkan sihirnya, dia ritualnya apa-apa. Dia bikin WC, pijakannya dari Al-Quran. Salah satunya ya. Ini kan kekufuran, Pak. Menghinaannya luar biasa. Jadi pijakan kiri kanannya Quran. Mushaf ditaruh di kiri kanan, dari buang air besar, buang kecil sambil menginjak Quran. Ada lagi yang ritualnya menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah menstruasi para wanita. Ini kan pelecehan. Ini saya bilang gampang, tapi na'udzubillah, jangan. Ini pelecehan level atas. Menulis Al-Quran dengan kotoran, ya. Kemudian juga ada permintaan-permintaan untuk berkorban, persembahan kepada berhala, persembahan kepada yang bau rekso. Ini mengajak syirik. Jadi bagaimana caranya supaya setan itu membantu para penyihir memberikan kesaktian, membantu keinginannya dipenuhi dengan cara para penyihir itu melakukan ritual-ritual yang menyenangkan bagi syaitan. Apakah itu kekufuran, apakah kesyirikan atau maksiat? Bahkan juga dengan kebid'ahan. Ya.
Nah, yang halus ada lagi. Jadi dengan berkedok, oh, puasa, zikir, ya, apakah itu ibadah? Kalau puasa, zikirnya mencontoh Rasulullah SAW, ya itu ibadah. Karena kesolehannya dia diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia ngarang sendiri ibadahnya untuk mendapatkan karomah, itu bukan karomah tapi sihir. Tapi orang banyak terkelabui, wah, nek nulis Al-Quran dengan darah haid, wah, 6 kilo. Kalau itu kan black magic, lah ini kan white magic, ya. Sama-sama magicnya, Pak. Tapi yang gara-gara ada kalimat ini dukun hitam, ya dukun putih, akhirnya muncul dukun merah, gitu ya. Nah, jadi menyalahkan dua-duanya, yang putih maupun yang hitam. Ini hanya pengelabuan saja dari syaitan. Karena pada faktanya ritual puasa atau wirid atau apapun, ya, mayoritas ketika itu dipelajari bukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan nih, puasa bagus, puasa itu pasti bagus, puasa itu ibadah. Tapi dia embel-embeli, puasanya puasa mutih 40 hari. Nah, ya, ajarannya siapa ini? Terus puasa 3 hari berturut-turut, nanti di malam terakhirnya nggak boleh tidur, pati geni. Ada nggak hadisnya atau ayatnya yang menentang seperti itu? Puasa seperti itu. Ya. Ritual-ritual yang sepertinya Islami, tapi itu disenangi oleh syaitan. Tidak mencontoh Rasulullah SAW, dijadikan alat juga untuk membantu dia. Tapi ini lebih berbahaya, lebih halus mainnya. Orang terkelabui. Kalau dukun-dukun bajunya serba hitam, pernah mandi, ya berwewok, gak karu-karuan. Nah, yang dukun putih ini pakai jubah putih, jenggoten, pakai tasbih, ya, pakai sorban. Jangan dilihat penampilannya, perbuatannya, apakah sihir atau bukan. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut, sihirnya itu seperti apa detailnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ulama lain, para jumhur ulama, sihir itu menyebabkan pelakunya kafir. Kata Imam Syafi'i, tunggu dulu. Kalau dia mendapatkan sihirnya dengan kekufuran, maka dia kafir. Kalau tidak sampai kufur, maka tidak sampai kafir. Karena setan menawarkan, ya, beberapa menu. Ini mau sakti banget, ya, ini coba yang tadi yang parah-parah itu. Ada yang kelas menengah, ada yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa dengan maksiat, makanya ritualnya aneh-aneh. Mungkin saya pernah bercerita, ada seorang teman meruqyah seorang wanita yang dikenal orang pinter, dia bisa mengetahui barang-barang yang hilang. Ternyata ritualnya apa? Dia harus berzina dengan 100 laki-laki yang berbeda-beda, dan bukan namanya zina, ya. Dan dia sudah melakukannya. Nah, ketika itu ada ruqyah massal, teman saya sendiri melakukan ruqyah itu, ini reaktif sekali wanita ini, masih muda, dan kata teman saya orangnya juga masih muda, cantik sekali katanya begitu. Jadi jilbabnya sampai dilepas waktu reaksi itu. Nah, ditanyailah ritualnya apa yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan setan bisa mengerti barang-barang hilang. Dia harus berzina dengan 100 laki-laki yang berbeda-beda, dan itu sudah dia lakukan. Apa yang diminta setan? Dia bermaksiat, mintanya aneh-aneh. Datang untuk pesugihan ke Gunung Kemukus misalkan, ya. Terus ritualnya apa? Harus berhubungan intim, berzina di situ. Jadi nyari lawan jenis di situ, akhirnya Nun Sewu di situ jadi tempat lokalisasi akhirnya. Karena para wanita-wanita itu tahu ini dibutuhkan, dia buka di situ, buka cabang gitu, ya. Nah, begitu, Pak. Jadi kalau Imam Syafi'i tergantung sebabnya dia dapat sihir, apakah dengan kekufuran atau cuma maksiat biasa, tapi tetap haram. Cuma kan penjelasannya adalah jatuh kepada kekafiran atau tidak. Nah, tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Insya Allah pendapat yang pertama yang menyatakan kafir ini lebih kuat. Ayatnya jelas. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin illa ayakuna fitnah hatta yakuna fitnah hatta yakuna apa? Nah, lupa ayatnya. Hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, Harut Marut sendiri sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dia menawarkan mau diajari sihir atau enggak.
Walaupun dia juga mengajarkan sihir, dia mengatakan fala takfur, jangan kufur. Kenapa? Sihir itu menyebabkan kekufuran. Jadi pendapat yang lebih kuat, orang yang melakukan sihir, apakah dia mempraktekannya, mengajarkannya, atau belajar tentang sihir adalah kafir, berat okay, hukumannya. Kafir, keluar dari Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan, tadi surat Al-Baqarah ayat 102. Dan surat An-Nisa ayat 51. An-Nisa surat 4 ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan jibt dan taghut. Al-jibtu as-sihr. Qala Umar bin Khattab, al-jibtu as-sihr. Yang dimaksud yu'minuna bil jibti, mereka percaya, beriman ya. Maksudnya jadi pelaku, belajar dan mengajarkan. Jibt artinya sihir. Taghut as-syaiton. Taghut itu adalah syaiton. Ada pengertian lebih luas, ma'ubida min dunillah. Taghut itu apa yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Ya, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho dirinya disembah. Kalau dia disembah tapi dia tidak ridho, tidak disebut taghut. Contohnya siapa? Nabi Isa dianggap Tuhan tapi beliau tidak ridho. Kalau ada orang yang dianggap Tuhan dan dia ridho dirinya dianggap Tuhan, maka itu taghut. Dan taghut itu termasuk di sini adalah asyaiton. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu di zaman sebelum Islam, di setiap desa itu ada satu kahin. Jadi setiap suku itu memiliki masing-masing dukun. Kalau lihat jenengan di film-film primitif gitu ya, setiap suku pasti ada dukunnya itu. Ada kepala suku, ada nenek sihirnya ya. Kalau nenek-nenek, kok yang terkenal nenek sihir ya, kenapa nggak kakek sihir ya? Kira-kira kenapa Pak? Nini pelet, nggak ada kakek pelet, nggak ada ya? Ini nggak tahu saya juga kenapa kok yang perempuan yang dijadikan sasaran ya. Apa memang perempuan lebih pantas? Nggak juga ya, nggak tahu ya, nggak usah dibahas itu ya. Tapi yang jelas seringnya begitu. Makanya dan ternyata di Al-Quran pun ada. Dalam Al-Quran, wa min syarrin nafasat. Nafasat itu bentuknya mu'annas, perempuan. Ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan minta perlindungan kepada Allah yang Maha Esa Subur dari kejahatan para wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, wanita penyihir. Al-Quran menyebutnya wanita penyihir, bukan berarti semuanya wanita ya. Ada juga yang laki-laki, cuman banyak yang dilakukan oleh para wanita. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka dulu di setiap suku itu ada kepala sukunya dan ada penyihirnya. Dan penyihir di sini selain dia yang berperan untuk tukang obati, tukang melakukan serangan-serangan, ya, dia juga yang menetapkan hukum. Ya, semacam jadi penasehat kepala sukunya. Dia yang memutuskan perkara di suku tersebut. Itu penyihirnya. Misalkan nih, ini lagi kekeringan, bagaimana wahai penyihir? Ini solusinya, oh harus ada tumbal. Nah, yang memberikan saran siapa? Penyihirnya. Tumbalnya harus ada persembahan dari gadis perawan, disembelih, dipersembahkan supaya turun hujan. Seperti itu contohnya. Nah, setiap suku ada kepala sukunya, ada penyihirnya, dan di situ juga sekaligus sebagai konsultan dalam menghukumi. Nah, itu pun di negeri kita masih berlaku ya. Buktinya walaupun sekelas penguasa minta bantuan, dukun ya, tetap dukun. Jangankan perkara yang besar ya, balapan mobil atau balapan motor ya, datangan dukun ya. Auzubillah. Ya. Jadi bukan hanya orang hajatan supaya hujannya tidak terjadi di situ, tapi juga balapan motor diundang oleh negara ya. Auzubillah. Ini memang dakwah ini memang harus sebarkan ya, bahwa itu adalah kesalahan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi jibt itu adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Kemudian setiap suku itu memiliki tukang-tukang sihir yang melakukan ritual sihir dan sekaligus menjadi pemutus perkara di antara mereka. Nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sebagian kecil pembahasan tentang sihir karena terbatasnya waktu dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan dulu kepada Abah Gagu ya. Karena waktu yang terbatas, tidak terlalu panjang dulu supaya mudah dipahami sedikit demi sedikit, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Dari saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Enggak, Bah. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu dan para hadirin. Selanjutnya sesi tanya jawab Bapak Ustaz. Mohon untuk istirahat sejenak untuk mempersiapkan sesi tanya jawab. Kesempatan pertama saya sampaikan kepada ibu-ibu, selanjutnya nanti bapak-bapak, dan bagi bapak ibu yang masih ingin bertanya, menyampaikan pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi waktunya bapak ibu bisa bertanya kepada Ustadz Hermanto Abdul Rosan langsung ke nomor yang sudah pernah saya sampaikan. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali, Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA atau telepon ke nomor 082 262 760 006 082 262 760 006. Ini nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada Ustaz langsung. Juga mengingatkan kembali bahwa sebaiknya pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepada Ustadz adalah pertanyaan yang terkait dengan tema kajian yang malam ini membicarakan masalah sihir. Kesempatan untuk ibu, seorang ibu wajahnya ngomong datang di malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang ketika sakit itu kan saya sering mendapati orang itu kemudian ketika tidak sembuh-sembuh atau apapun kemudian menuduh bahwa ini adalah karena sihir seseorang gitu, dan itu juga tidak jarang kemudian menimbulkan fitnah. Nah, kira-kira sebetulnya ketika memang tidak sembuh-sembuh, bahkan mungkin sudah berobat dengan cara hidupnya atau apapun, tujuannya akhirnya ke sana, Ustaz. Kira-kira apakah cara mengenali sakit itu memang karena sihir atau karena mungkin hal yang lain yang secara medis memang juga bisa dibuktikan? Kemudian yang kedua, apakah hipnotis dan dendam itu juga termasuk sihir? Terus ketika saat ini itu kan sangat ini ya, banyak cerita yang didapati ketika tiba-tiba saja kemudian kehilangan atau apapun ketika ketemu dengan orang baru begitu. Nah, kita kan nggak tahu apa yang dihadapi pada saat itu, tapi adakah kiatnya Ustaz supaya kita itu terhindar dari hal seperti itu? Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin saya menyimpulkan pertanyaannya lebih kepada perbedaan sakit biasa atau sakit karena sihir itu apa, ya. Karena seringkali ada orang sakit diobati kemana-mana dan berbagai cara tapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya mengarah wah ini pasti sihir begitu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Innallaha yanzilu da wa yanzilu shifa atau kama qala ya. Allah atau ma anzalallahu da'an illa anzalhu shifaan au dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Jadi seluruh penyakit apapun, bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa mendetailkan seluruh penyakit, apakah penyakit fisik, penyakit mental,
penyakit hati, bahkan penyakit yang berupa kebodohan, seluruhnya itu penyakit dan semuanya ada obatnya. Ini harus kita yakini dulu, setiap penyakit ada obatnya. Kalau ada orang mengatakan ini obatnya nggak ada, kita bantah, bukan nggak ada, tapi belum ketemu. Misalkan ini AIDS ya, yang disebabkan oleh virus HIV ya, wah ini sampai hari ini nggak ada obatnya. Bukan tidak ada, tapi belum mungkin ya, belum ketemu, tapi ada. Yang pertama, hadis-hadis sahih begitu banyak menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Sudah satu paket. Hanya dalam hadis lain disebutkan, kecuali penyakit yang satu-satunya nggak ada obatnya, yaitu penyakit tua, penyakit tua. Memang ada yang tertunda sedikit ya, lebih awet muda, tapi tetap nanti ya akan tua. Ya, kalau ingin muda, ada orang yang tetap muda itu meninggalnya usia 25, nggak pernah tua. Pasti muda itu. Kalau umurnya 70, 80 pasti tua, dan itu nggak ada obat ya. Ya, nggak ada obat. Walaupun ada judulnya menolak tua, tetap akan tua. Ya. Walaupun ibu-ibu make skincare anti aging, nah, tetap tua nanti, akan tetap tua. Nah, selain penyakit tua itu ada obatnya, harus kita yakini. Tapi Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang lain, setiap penyakit ada obatnya. Kalau penyakit dan obatnya ini berjodoh, maka Allah sembuhkan. Jadi yang menyembuhkan tetap Allah dengan sebab berjodohnya antara obat dengan penyakit. Nah, orang yang sakit kemudian sudah berobat kok belum sembuh-sembuh, maka kemungkinan pertamanya adalah belum berjodoh obatnya. Belum berjodoh. Nah, atau yang kedua, memang banyak penyebab sebenarnya. Banyak penyebab, bisa jadi diagnosa seorang dokter ini belum mengenai sasarannya. Ya, mengenai sasarannya. Ini sebagai contoh ya, saya punya anak ini di rumah kena kanker. Itu untuk tahu kanker itu sampai 2 bulan lebih. Sudah 13 dokter spesialis, yang ini bilang TBC, yang ini bilang ini. Diagnosisnya beda-beda. Ya. Begitu ketahuan dokter ke-13, ini kanker. Saya coba ke dokter yang di rumah sakit lain, kanker. Rumah sakit yang lain, kanker. Oh, insya Allah betul, berarti baru dicari obatnya. Nah, maka kadang orang itu tidak sembuh, salah satu sebabnya adalah kesalahan dari diagnosanya. Kesimpulan penyakitnya apa, ternyata tidak. Ya. Makanya di sini, ini dalam urusan medis, ya, memang diusahakan kita butuh kesabaran, tidak terlalu tergesa-gesa, karena kadang-kadang tindakan yang tergesa-gesa itu akhirnya justru memperparah kadang-kadang. Ada orang, wah ini kayaknya harus dibedah kepalanya, waduh dibedah kadang dibuka ya Pak. Ya kalau buka dompet ya, ini dibuka kepala Pak, harus dibuka, dan bukanya pakai gergaji itu Pak, krek, ya pasti gak normal. Nah, itu harus sabar dulu, harus ya carilah namanya second opinion gitu ya, opini dokter yang lain, coba. Ya ini langkah-langkah diantaranya. Bisa jadi sebuah penyakit tidak sembuh atau belum diberi kesembuhan oleh Allah, sebabnya adalah karena tidak berjodohnya antara obat dengan penyakit. Dan tidak berjodoh ini macam-macam. Bisa jadi diagnosanya salah, obatnya sama penyakitnya itu gak match, itu gak ketemu. Ya, gak sinkron. Seperti contoh dari anak saya, kanker, dicek oleh dokter THT, di telinganya ada bengkak Pak, ditetesin obat telinga tuh sampai merek apa aja gak sembuh-sembuh. Gak berjodohnya bisa jadi sebabnya adalah karena kesalahan diagnosa penyakitnya A, ternyata penyakitnya B. Banyak penyebab. Atau penyakitnya sudah diketahui benar, tapi pilihan obatnya satu penyakit, ada 1000 pilihan obat, yang berjodoh yang mana kita juga tidak tahu. Kadang diobati dengan obat yang mahal-mahal, harus ke Singapura, tidak berjodoh. Ternyata tetangganya pakai sambiloto, sembuh katanya. Sampai simbuan ternyata. Kadang-kadang gitu ya. Macam-macam. Belum lagi ada faktor X, faktor lainnya, adanya sugesti. Ini diakui di dunia medis maupun dalam dunia Islam. Sugesti, ya. Jadi orang itu yakin, ya. Misalkan gini, ini apa namanya? Biasanya obat ini itu Allah berikan ke saya kesembuhan, jodoh dengan obat ini. Walaupun obatnya cuma 5.000 rupiah, kadang Allah beri kesembuhan. Tetap Allah yang menyembuhkan, tapi ada sugesti yang kuat sebabnya. Nah, intinya
masalah penyakit yang tidak ada kesembuhan itu banyak faktor, bukan selalu itu karena sihir, ya. Banyak sebab. Nah, fokusnya adalah apa bedanya penyakit yang disebabkan sihir atau ini benar-benar penyakit medis. Ya, sebenarnya kadang-kadang yang sihir pun, ya, yang sihir pun itu menyebabkan sakit yang bisa dideteksi oleh medis kadang-kadang. Misalkan begini, yang disihir, diserang adalah jantungnya, dibuat bocor, misalkan. Nah, pas bocornya itu medis bisa mendeteksi, wah jantungnya bocor. Cuman penyebab bocornya kita nggak tahu kenapa ini. Nah, bisa jadi serangannya membocorkan jantungnya. Ya, atau misalkan tiba-tiba lambungnya robek. Wah, medis taunya wah ini penyebabnya pendarahan karena lambungnya robek harus dioperasi. Tapi yang menyebabkan robeknya tidak tahu. Jadi yang sihir pun kadang-kadang dideteksi oleh medis tapi hasilnya ya sakitnya. Tapi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, perbedaan yang paling mencolok adalah yang pertama, biasanya kalau medis sudah check up total, ini memang harus butuh waktu ya. General check up sudah dicek semuanya normal semuanya tapi tetap masih sakit. Mungkin laboratorium ini kurang canggih, coba sebagai pembanding yang lainnya atau dokter yang lainnya. Dicari dulu. Ternyata dokter ini tidak mendeteksi normal semuanya, tidak ada kelainan sama sekali, ya. Nah biasanya ada kemungkinan yang seperti ini kena sihir, ada kemungkinan. Yang kedua, seringkali kalau sihir itu sangat reaktif ya dengan ayat-ayat ruqyah. Walaupun ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah ini sebenarnya bukan dikhususkan penyakit karena sihir saja, semua penyakit. Ya, Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan Rasul itu untuk seluruh penyakit, bukan hanya sihir saja. Tapi biasanya kalau penyakit karena sihir ini reaktif. Misalkan saya dicek ke dokter normal semua, coba baca ayat-ayat ruqyah. Misalkan baca surat Al-Baqarah ayat 102, ulang-ulang. Bacanya beda dengan baca biasa ya. Kalau baca biasa sekedar baca, kalau ruqyah itu pertama niatkan, saya baca ini dalam rangka meruqyah diri saya sendiri. Ada niat di situ. Yang kedua, harus yakin bahwa Al-Quran atau bacaan itu hanya sebab, tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Yang ketiga, usahakan bacanya khusyuk dan tadabbur. Ya, kalau meruqyah itu usahakan jangan banyak gangguan. Ngeruqyah sebelahnya ono TV, film sinetron, wah ini nggak masuk ya. Harus fokus. Ya. Biasanya kalau kena sihir baru dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, minimal itu pusing. Wah, kok pusing ya? Atau munek-munek atau keringgingan, ya keringgingan yang bukan karena kepena ya. Tiba-tiba keringgingan, itu tanda-tanda. Jadi kalau kita sakit ya, pertama ruqyah dulu sebelum ke dokter. Kalau memang sempat baca Al-Fatihah, bisa langsung atau di air ya. Sambil juga usaha secara medis. Kalau medis menyatakan semuanya normal, coba ruqyah mandiri yang terbaik. Kita sendiri yang membaca beberapa ayat-ayat ruqyah. Misalkan yang pertama yang paling bagus adalah surat terbaik dalam Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ya, kemudian tambahkan Al-Baqarah ayat 102. Kemudian Al-Baqarah ayat kursi ya 255, tambahkan 3 ayat terakhir, tambah lagi dengan Ali Imran 5 ayat pertama dan seterusnya banyak. Baca surat Jin, baca misalkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau dideteksi dokter tidak ada kelainan apapun, coba diruqyah. Kalau ada reaksi, maka itu ada kemungkinan sihir. Ya, jadi itu cara membedakannya. Nah, kemudian kalau tidak menyebut nama, oh ini pasti disantet si fulan, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kalau kita memprediksi saja, oh ini jangan-jangan kena sihir, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau menuduh, nah ini bahaya ya, perlu bukti. Tapi kalau mengatakan paling jenengan kena sihir, tidak masalah, kan tidak sebut nama, tidak menuduh seseorang. Ada baiknya memang diruqyah supaya mudah-mudahan memang kalau betul-betul sihir bisa hilang. Kemudian yang kedua tentang hipnotis atau gendam dan sejenisnya.
Yang sependek yang saya ketahui, kalau gendam, ya gendam ini unsur sihirnya jelas, ya. Karena sifatnya sangat spontan, hanya ditepuk plak langsung nurut gitu ya. Nah, tapi ada juga hipnotis yang sihir, ada yang tidak. Apa dalilnya? Rasulullah nyatakan, inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya sebagian dari omongan itu bisa seperti sihir. Bukan sihir sebenarnya, tapi bisa menyihir orang. Nah, orang hipnotis, apalagi ada yang namanya hipnoterapi, kalau memang dia tidak menggunakan sihir, bisa sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan omongan. Orang sugesti, orang ngomongnya melas, terusnya nangis. Ya. Orang takut sesuatu, diomongkan, ya, terbawa. Maka hipnotis atau hipnoterapi itu bisa ada dua kemungkinan. Kalau gendam saya yakin, ya saya yakinlah 100% itu sihir ya, karena sifatnya spontan ya, nggak butuh pejamkan mata Anda, ya. Nggak butuh langsung. Kalau gendam saya itu yang curiga di situ sihirnya sangat kuat, karena hanya ditepuk lah, langsung lihat wajah orangnya, langsung nurut. Tapi kalau hipnotis ada kemungkinan menggunakan sihir pakai jin, ada yang memang asli memang dari omongan, dan Rasulullah telah menyatakan inna minal bayani lasihrun. Omongan itu bisa menjadi seperti sihir. Ya. Berapa banyak ya bapak-bapak yang tersihir oleh sales girl, ya apalagi yang salesnya perempuan. Awalnya nggak beli jadi beli Pak, padahal nggak kepingin nggak. Nah, apa ya lalar gawe kok tuku kompor gitu ya. Padahal ono kompor. Nah, itu namanya tersihir dengan omongan. Ya. Belum tentu dia punya sihir, tapi dia pintar menyihir dengan ucapannya. Ya. Banyak juga wanita yang kelepek-kelepek dirayu. Dia bukan karena punya pelet, punya mahabbah, tapi pintar ngomong. Nek ngomong mendayu-dayu empuk gitu ya. Puitis dan sebagainya, terpengaruh. Nah, itu namanya sebagian dari hipnotis juga. Dan itu juga digunakan dalam kebaikan dalam rangka hipnoterapi diantaranya ya. Ada orang yang nun sewu suka pipis tanpa kendali, diobati dengan hipnoterapi, atau penyakit-penyakit lain dengan hipnoterapi. Ada dua kemungkinan kalau hipnoterapi hipnotis, bisa pakai sihir, bisa pakai tidak. Memang susah untuk membedakannya. Ya, kita menghindari itu lebih baik ya, karena kita tidak bisa membedakannya. Saya sendiri tidak bisa membedakan, karena bisa jadi omongannya memang pinter, tapi ada unsur kliniknya juga kita nggak tahu. Ya, jadi sebaiknya hindari kalau hipnoterapi, walaupun ada yang tidak termasuk sihir, tapi kita tidak bisa membedakan. Ya, saya pribadi tidak bisa membedakan mana hipnotis yang pakai unsur sihir, mana yang murni memang dari olah kata sehingga orang itu terpengaruh. Termasuk yang di acara-acara TV, saya sendiri kok bisa ya orang jadi ngaku ya, tentang aibnya sendiri. Masalah kasihan juga itu ya, dibongkar aibnya sendiri gara-gara siapa itu? Uya. Iya, saya lupa namanya. Atau siapa itu? Tommy Rafael ya ada ya. Atau yang lainnya. Nah, jadi memang ada omongan yang bisa menyihir. Contohnya lagi, orang ketika berceramah, berkhutbah, berapi-api, berapa ratus orang terpengaruh dengan omongannya, padahal dia nggak punya sihir, jadi nurut gitu loh. Nah, itu namanya inna minal bayani lasihrun. Sebagian dari ucapan itu mampu seperti sihir, tapi bukan sihir yang sesungguhnya. Maka kesimpulannya tentang hipnotis atau hipnoterapi, bisa pakai sihir, bisa tidak, tapi kita sulit membedakannya. Adapun kalau gendam itu kalau saya pribadi yakin itu adalah sihir, karena sifatnya yang sangat spontan, langsung nurut begitu ya. Ditaklukkan, jadi hatinya dikuasai oleh syaitan. Bagaimana cara melindungi diri dari gendam? Sebenarnya benteng terkuatnya, resepnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zikir. Terutama zikir pagi petang, termasuk juga Rasulullah menyatakan siapa yang keluar rumah dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka kata Rasulullah dia dalam jaminan Allah, tidak akan setan pernah menguasainya selama dia di luar rumah sampai dia kembali ke dalam rumah. Nah, cuma istiqomahnya ini yang berat. Untuk setiap keluar rumah ingat
baca ini kadang lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim, dibiasakan. Karena biasanya yang diingat yang lainnya. Begitu keluar rumah kok buh piro ya. Nah, itu langsung ya. Kok belum jawab wae. Nah, ini yang sering melupakan kita dari zikir. Jadi melindungi dari gendam terkuat adalah merutinkan zikir. Itu adalah hisnul muslim, benteng perisai pertahanan kaum muslimin dari segala jenis sihir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak-bapak untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak-bapak, monggo. Insya Allah semoga jelas Ustaz. Monggo. Ustaz, mau bertanya. Terus ini kita pergi ke dukun atau kiai, tapi kita percaya bahwa yang atau yang memberi kesembuhan itu karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Kita datang ke dukun atau kiai. Nah, perlu penjelasan dulu ya. Kalau dukun jelas haram ya. Kalau kiai lihat dulu ritualnya apa yang dilakukan kiai. Karena ada dukun, ada juga kikun, kiai dukun gitu ya. Jadi istilahnya kikun. Nah, kalau dukun jelas hadisnya jelas. Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, kahin, dan dukun peramal atau arraf yang aku bisa mencari barang-barang hilang. Siapa yang datang kepadanya dan bertanya lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kafir dengan Al-Quran berarti keluar dari Islam, bahaya. Kalau cuma iseng-iseng tok nanya, tidak yakin, tidak percaya, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dukun. Ini datang ke dukun konsultasi, mau bahas masalah barang hilang, atau misalkan ingin meramal apa yang terjadi besok. Iki ono pilihan lurah sapa sing dadi nggih, soalnya kulo taruhan. Istaruannya judi, datang ke dukun lagi, domba Pak. Nah, jelas datang ke dukun haram hukumnya, bahkan kalau percaya maka dia termasuk kufur atau kafir dengan Al-Qur'an. Kalau datang ke kiai, tergantung kiainya seperti apa dan apa yang dilakukan di sana. Datang ke kiai, misalkan nih, kiai kulo niku seneng kali tiang estri, tapi tiangnya boten seneng kali kulo, ya nopo niki. Nggih sampean donga Mas, sing nguasane ati kula Allah nggih. Sampean donga. Napa kula dongaaken, nggih monggo yai dongaaken, enggak apa-apa. Silakan, bagus itu. Atau kiainya menyarankan, "Wes sampean niku banyak beramal soleh supaya lebih dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, Allah akan ngasih nanti banyak sedekah, banyak puasa." Secara umum boleh. Nah, ini datang ke kiai, belum bicara dulu. Tapi kalau datang ke kiai, tapi prakteknya perdukunan, itu namanya kikun dari kiai dukun. Ya, pernah saya ceritakan di sini di masjid daerah saya, bukan di sini. Kehilangan kotak infak, ya, hilang. Terus akhirnya pihak takmir itu musyawarah, pengurus takmir. Apa keputusannya? Datang ke kiai nyari tahu siapa pencurinya. Bilangnya datang ke kiai, kiainya datang. Oh bisa ke saya, bawa syaratnya bawa 3 anak perempuan yang belum balik, datang. Nah, dari situ sudah ngapain bawa anak perempuan? Hanya apa? Datanglah katanya kiai, kemudian 3 anak itu dijampi-jampi sambil digosok kukunya. Nggak tahu bacanya apa gitu ya. Sebel pokoknya tahunya dibaca ya. Kita nggak tahu bacanya apa. Terus 3 anak perempuan suruh melihat ya kukunya. Nah, yang 2 itu peteng, nggak ketok. Langsung kiainya sampean biasa ngentitan duit ibu ya, ngono langsung. Ruh kiai ini. Nah, rusak durung linarah itu. Yang satunya suka bohong ya, yang satunya ketok ada orang tapi dari belakang ketok rambutnya tok. Terus dari kiai ini, waduh sampean kurang cepet renene, coba nek wingi ketok wajahnya berhubung telat. Nah, ono alasannya. Nah, ini juga kiai yang datang juga takmir masjid, tapi prakteknya perdukunan. Ini namanya arraf. Dalam bahasa Islam arraf, yang mengaku bisa mengetahui barang-barang yang hilang. Ya.
Kalau dia itu benar-benar karomah itu pemberian dari Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Allah mau ngasih. Dari itu Allah beri spontan, tidak dipelajari oleh dia supaya saya sakti. Ya. Bisa jadi ya. Nabi Musa punya tongkat yang bisa berubah jadi ular, itu perintah Allah. Musa, lemparkan tongkatmu. Bukan berarti sawaya-waya sakarap Nabi Musa. Ona ciri-ciri tak wadah ini tongkat. Enggak. Namanya mukjizat itu pemberian Allah. Gitu ya. Enggak seenaknya. Ya, dan juga tidak bisa ditiru. Kalau itu bisa ditiru, berarti itu sihir, dipelajari, apalagi bisa ya karomah massal, orang 50 karomahnya sama semua praktek bareng. Waduh, ini curi, bisa dipelajari. Kenapa? Karena karomah tidak bisa dipelajari, itu adalah pemberian dari Allah, mukjizat pemberian. Tapi kalau sihir bisa dipelajari siapapun, bisa dilakukan secara massal bersama-sama. Nah, seperti itu perbedaannya. Di antaranya masih banyak perbedaan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau datang ke dukun haram, kalau datang ke kiai tergantung ya apa tujuannya, apa yang dilakukannya, dan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh kiai tersebut. Bisa sebuah kebenaran, bisa juga sebuah kebatilan, tergantung. Perlu digarisbawahi dulu, dirinci dulu apa yang dilakukan di sana. Oke. Dan sebagai penutup, walaupun niatnya percaya kepada Allah, tapi kalau caranya salah, tetap salah. Niat yang benar itu harus diikuti dengan cara yang benar. Jadi ada orang berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Pokoknya yang penting niatnya. Nek masalah caranya urusan bulis, itu niatnya benar sih. Nah, hanya ada orang nun sewu ini pernah nanya, Ustaz boleh enggak ya saya niat sodakoh tapi kepada PSK. Orang niat kulo saya kok sodakoh niku rondo punya anak satu, kasih anak kulo niat sodakoh. Nah terus sampean sodakoh terus ono pamriyé nopo. Nggih. Nah sodakoh ya sodakoh saja. Jadi niat yang baik tidak cukup. Kemudian niat yang benar atau tawakalnya kepada Allah tapi caranya salah, tetap salah. Misalkan begini, orang punya jimat, akik. Kalau dia percaya bahwa akik itu punya kekuatan, dia jelas syirik besar. Tapi kalau dia punya akik, kemudian dia cuma percaya Allah kok yang melakukan ini cuma sebab, maka itu syirik kecil. Kenapa? Karena akik tidak bisa menjadi sebab, tapi dia jadikan sebab. Misalkan kalau sebabnya itu untuk berobat, misalkan obat, jelas, tapi ini akik dicelupno, jadikan obat. Nah, kalaupun menganggap bahwa yang menyembuhkan Allah, akik ini cuma sebab, itu terjatuhnya kepada syirik kecil, sarana menuju syirik yang besar. Jadi tetap walaupun niatnya kepada Allah, tapi kalau caranya salah, menganggap ya dengan cara yang salah, tetap disalahkan walaupun tidak seberat yang meyakini bahwa akik tadi punya kekuatan. Kenapa? Itu mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ngaku kula niki percaya nang Allah, nek aki niku buton-buton kula percaya. Tapi nek aki ekari kepikiran. Aduh nek aki ekari kalau ono apa-apa ya apa. Nah, itu ada ketergantungan di situ. Kalau memang tawakalnya kepada Allah, nggak perlu aki, ada aki nggak ada aki nggak masalah. Nah, itulah bedanya. Jadi kesimpulannya, kalaupun niatnya baik atau niatnya hanya kepada Allah, tapi lihat dulu caranya. Kalau caranya benar, maka itu benar. Kalau caranya salah, walaupun niatnya baik atau karena Allah, tetap itu salah. Demikian ya. Allah. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu demikian sesi tanya jawab. Selanjutnya Ustaz mohon acara ini ditutup dengan doa. Okay. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan bisa mengamalkannya. Semoga kita dijadikan ahlu tauhid dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Dan semoga kita terlindungi dari melakukan sihir atau mempelajari sihir. Dan juga semoga Allah melindungi kita dari orang-orang yang hasad atau tidak suka dengan kita lalu melakukan sihir untuk kita semuanya. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atmim lana nurana wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.